Waalaikumsalam. Pak Nanang, ini sebelum kita melakukan observasi kan ada percakapan pra observasi ya. Tapi sebelumnya saya mau mengkonfirmasi dulu. Setelah ada jeda sebulan libur ini, Pak. Berarti apa aja yang sudah Pak Nanang kerjakan selama 2 bulan ke belakang? Alhamdulillah, terima kasih. Dari saat ini ya, kemarin 1 bulan yang lalu saya sudah melakukan sesi di sekolah, di kelas pertama. Kita menerapkan pembelajaran yang KSD. Nah, itu juga sudah saya terapkan di kelas dengan ya walaupun hasilnya tidak 100%. Alhamdulillah juga sudah anak-anak juga sudah menerima dan membiasakan. Itu ya Pak ya. Jadi sekarang saya mau memasuki percakapan pra observasi. Nah, tadi saya sudah lihat RPP Jengat. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang mau dicapai ada 1 ya Pak. Terus untuk area pengembangan yang hendak dicapai dari kegiatan observasi pembelajaran yang mau kita lakukan. Yang akan pengembangan saya ingin dicapai bisa pembelajaran yang baik, kemudian bagaimana anak bisa menciptakan suatu karya dari pembelajaran itu sendiri yang sudah dilakukan dengan diferensiasi. Strategi yang sudah jadikan persiapan untuk pembelajaran yang akan saya observasi ini apa saja? Strategi yang akan dilaksanakan ya dengan observasi ini, insya tentu ada strategi dengan menggunakan pembelajaran improvisasi dan menerapkan metode KSD. Kalau itu cukup konfirmasi saya terkait persiapan observasi kelas. Nah, berarti kita bisa langsung menuju ke kelas ya Pak. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum Pak Guru mulai, Pak Guru ingin disiapkan dulu ya kelasnya. Siapa yang berkait pada hari ini? Silakan disiapkan dulu, Alika. Siap berdiri. Siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sang merah putih, hormat. Rap. Tegak. Rap. Berdoa dimulai. Duduk kembali. Siap. Terima kasih, Alika. Nana, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Baik. Alhamdulillah, kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Selamat malam. Ta'ala. Kita diberikan kesehatan selalu ya. Nah, pada pagi hari ini sebelum kita lanjutkan, Pak Guru ingin absen dulu ya kehadirannya ya. Siapa yang tidak masuk pada pagi hari ini? Ya, Hasna, Yusril, dan Nabil ya. Berarti 3 anak yang tidak masuk ya. Oke. Anak-anak, mudah-mudahan teman-teman
yang masuk sakit pada hari ini, lekas diberikan kesembuhan, dan kalian juga selalu diberikan amin. Amin. Nah, sebelumnya ya Pak Guru ingin tahu nih. Kemarin Pak Guru pernah omong-omongan sama kalian ya, sebelum hari ini pernah Pak Guru terangkan tentang apa itu bangun datar ya? Pernah belum? Pernah ya? Nah, pernah beberapa waktu yang lalu tentang pengertian apa itu bangun datar. Pada pagi hari ini Pak Guru akan coba kalian mempelajari lebih lanjut lagi tentang apa itu bangun datar, tentang segi banyak dan bukan segi banyak. Nah, ayo kita bersama-sama sebelum kita mulai ingin tahu dulu semangatnya. Mana semangatmu? Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi. Kelas A is the best. Bersemangat, kreatif, inovatif, luar biasa. Yes. Ya. Bagaimana? Kalian pada pagi ini perasaannya enak, tenang, atau merasa susah? Ada yang susah pada hari ini? Enggak. Senang ya? Senangnya senang ya? Oh, iya, harus senang. Belajar semangat, belajar dengan rajin itu adalah untuk mencapai cita-cita. Kita bisa. Nah, yang Pak Guru singgung barusan tentang apa yang pernah Pak Guru sampaikan pada waktu yang lalu tentang bangun datar. Coba siapa yang belum tahu apa itu bangun datar? Semuanya sudah tahu. Seperti apa bangun datar itu? Coba siapa yang tahu bangun datar itu bentuknya seperti apa ciri-cirinya? Satu saja. Mempunyai sisi yang sama besar. Mempunyai sisi yang sama besar, tidak mempunyai ruang. Ada tidak mempunyai ruang. Bangun datar. Nah, bangun datar tidak mempunyai ruang, memiliki sisi yang sama. Ya boleh, Pak Guru. Terima kasih jawabannya atas jawaban Alika ya. Nah sekarang sebelum kita mulai, Pak Guru ingin tahu juga ya. Kemarin-kemarinnya kalian kan sudah Pak Guru ajak untuk melihat-lihat gambar apa saja sesuatu yang ada di lingkungan kita atau di kelas kita, apa saja yang ada di lingkungan sekolah kita. Bangun datar apa saja yang berbentuk bangun datar itu. Nah, kan bangun datar nanti akan dibagi menjadi dua, berbentuk segi. Seginya itu segi banyak. Nah, segi banyak itu juga dibagi menjadi dua. Apa saja? Nah? Segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Nah, bagus. Segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Pernah sih ya, Pak Guru singgung-singgung itu. Tapi itu kan masih bangun datar. Sekarang kita akan pelajari lebih lengkap lagi, lebih jelas lagi ya. Apa itu segi banyak dan apa yang bukan menjadi segi banyak, yang bukan segi banyak itu apa saja dan yang menjadi segi banyak itu apa saja. Kita coba belajar bersama-sama. Nah, kan sudah tadi kalian sudah mengetahui Pak Guru akan beri kalian tentang apa itu segi banyak dan mana yang bukan segi banyak. Itu ya. Coba kalian nanti bersama-sama dilihat ya. Nah, di sini kan ada beberapa gambar ya, poster. Nanti kalian akan lihat di sini akan tahu apa saja yang termasuk segi banyak, apa saja yang bukan termasuk segi banyak. Yang tempel di depan tulis nanti beberapa kelompok yang Pak Guru sudah sebutkan beberapa waktu yang lalu tentang kalian sudah terbiasa di visualnya, di kinestetiknya, di auditornya siapa saja nanti Pak Guru akan sebutkan lagi ya. Sebelum itu nanti Pak Guru akan sebutkan dulu. Nah, untuk kelompoknya ya sebelum itu ya Pak Guru ingin sebutkan dulu ya. Yang tadi Pak Guru sudah jelaskan. Yang auditori ini Rafif ya, Nadia, Muhammad Al-Ghani, Gio, Arina, Siren, Alika, Amelia. Itu dulu pernah Pak Guru sudah ya tentang auditorinya. Kemudian yang visual itu Nada, Diandra, Kolvan, Marcel, Zakia, Muhammad, Naufal, Muhammad Yusuf. Itu yang visual.
Nanti Pak Guru akan kasih tugas sendiri anak-anak dengan bagaimana kamu bisa menjelaskan materi tentang segi banyak ini. Kemudian yang kinestetik, Abror, Nabil, Odi, Alga, Muhammad, Akbar, dan Nabila. Nah sekarang Pak Guru akan ini dulu, tempel dulu ya. Yang visual, ini yang visual anak-anak. Pak Guru akan buat sebuah poster. Nanti kalian di sana ada, Pak Guru akan lihat dulu kemampuan kalian tentang memahami bangun datar segi banyak dan bangun datar bukan segi banyak. Ya. Nah, yang dulu. Coba dibantu sini. Mungkin ada yang mau bantu Pak Guru. Ya, silakan sini Anindya. Anindya yang gunting, Pak Guru yang nempel. Atau Pak Guru yang gunting, Kak Anindya nempel. Ya, sini ya. Di sini. Yang lain sambil mempersiapkan alat tulisnya ya. Nanti enak tinggal kalian lakukan kegiatan. Sudah ya, dipersiapkan. Nah, anak-anak ini yang nanti Pak Guru akan bisa, nanti yang Pak Guru sebutkan, yang visual silakan kalian pelajari dulu ini. Nanti Pak Guru akan coba kalian untuk mendiagnosa presentasi kalian. Yang ini ya, yang visual ini, yang auditori ini tadi coba acungkan tangan. Siapa tadi yang auditori anak-anak? Ya, coba lagi. Hafal ya, yang nggak hafal nanti siapa? Yang auditori tadi, Rafif, Nadia, Muhammad, Algani, Gio, Saki, Arina, Siren, Alika, dan Anindya. Ya, nah itu. Bentar ya. Nanti kalian yang auditori silakan bentuk kelompok ya. Jadi per kelompok itu maksimal 4. Tadi siapa saja? Terus per kelompok maju ke sini. Di sini yang kelompok auditori dulu. Yang auditori siapa tadi? Di sini ya, Pak Guru kasih ini. Jadi buat kelompok dulu ya nanti ya. Ya, ini berapa kelompok tadi? Itu berapa anak? 4 ya? 4. Ada yang sini 4, kita kasih 1. Jadi satu kelompok pegang 1. Ya, udah. Nah, kemudian yang kinestetik siapa saja tadi? Ini 1.
kinestetik tadi Abron, Nabil, Odi, Alga, Akbar, dan Nabila. Mana tadi? Ya sini. Sini, kumpul di sini ya. Kalian nanti keliling observasi di luar kelas, cari benda-benda apa saja yang menyerupai lampu datar setidaknya dan yang bukan setidaknya, ya ditulis di lembaran. Nah, silakan nanti satu kelompok ini tetap bawa satu-satu, ya. Ini yang jangan dia, ya. Kinestetik berapa orang tadi? Yang kinestetik berapa orang? Dibagi dua. Berarti 3-3 ya? Iya. Ya 3-3 ini. Lembaran kelompoknya. Ya ini lembaran kelompok. Satu kelompok kan 3, satu lembar ini. Coba siapa lagi tadi? Ya, siapa lagi? Kamu kelompoknya dengan ini ya. Tapi tulis saja nama kelompoknya, ditulis di lembaran. Ya 5 ini. 5. Satu kelompok aja sudah. Jadi satu kelompoknya. Jadi satu lembar mana ada lembarannya? Ya betul ini. Jadi ada 5 orang anggota ya. Silakan pilih, cari benda-benda yang menyerupai bangun segi banyak dan yang bukan segi banyak. Kamu tulis di sana ya. Untuk yang visual silakan ini nanti kalian lihat, pelajari dulu, kemudian kalian coba isi tentang hasilnya. Visual, ini visual ya? Visual dibagi 2. Tadi ada berapa anak? Berapa? Visual berapa anak? Dibagi 2 ya? Berapa? Ya sini kumpul. Jadi saya bagi 2 kelompok. Yang itu, ini yang auditori, sini yang visual. Bagi 2 kelompok. Bahkan per kelompok bisa 4, bisa 5, ya. Bisa 4, bisa 5. Isi. Auditori nanti Pak jelaskan dulu sebenarnya. Silakan duduk di tempatnya. Yang visual silakan kalian lihat dulu di sana, tugasnya nanti dipelajari dulu. Nah, di sini ya kan ada berbagai macam segi banyak ya. Ini yang visual ya, segi banyak.
sekitar ya. Bentuk-bentuk benda apa saja yang menyerupai bangun sekitarnya dan bukan sekitarnya. Ya, silakan kamu bebas cari. Gunakan penggaris ya supaya hasilnya bagus. Tidak usah tahu penggaris. Ya, ya cepetan. Lebih cepat ya. Ini kan banyak yang bukan segi banyak sebetulnya kan? Iya. Ini enggak. Sekarang ini silakan dicari sendiri. Ya. Duduk sesuai kelompok ya, sesuai kelompok yang barusan. Nah, silakan anak-anak bisa duduk dulu ya di bangkunya jika sudah selesai. Sudah tadi diambil. Ya dibantu biar cepat. Kelompok yang visual ya. Dibantu namanya. Biar cepat. Kelompok kinestetik apakah sudah menemukan hasilnya? Benda-bendanya? Ada berapa? Mana kinestetik kumpul di sini? Yang kelompoknya? Di sini. Mana? Ya. Sebenarnya banyak kan ya? Nama juga kan bisa ya, papan nama itu bisa juga, bisa nggak? Papan nama itu bisa. Segi banyak apa bukan segi banyak? Gimana?
Kamu tulis apa? Kalau memang segi banyak gimana? Segi banyak atau bukan segi banyak? Ya. Kamu cari di sana kan? Ya. Kelihatan ya apa namanya? Sama kan dengan bapak tulis? Ya. Segi banyak apa? Pasangin segi banyak apa? Ayo cepat dah. Silakan kalian di situ ya. Yang baru dipesan yang Pak sudah lagi sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, duduk dulu. Duduk gampang dalam itu. Ya ini kalian sudah menemukan hasil ya dari pengamatan kalian tentang segi banyak dan bukan segi banyak ya. Sudah menemukan hasilnya kan ya? Kalau sudah menemukan hasil yang apa kalian teliti dengan apa yang kalian sudah lakukan tadi, maka Pak Guru ingin kalian mengerjakan ini ya, tugas itu sesuai dengan apa yang sudah kalian amati. Tadi kan sudah kalian catat saja yang kalian amati. Tuangkan dalam tadi itu yang saya awal ya. Nah sekarang silakan duduk dulu ya. Silakan kalian nanti Pak Guru bagi kalian isi ya secepatnya biar nggak terlalu lama. Ini tugasnya individu oleh tadi itu yang berkelompok tapi apa namanya soalnya sama. Lima menit ya ini ya. Kalian amati dari hasil pengamatan kalian, kalian tuangkan di dalam soal formatif ini.
Ada yang sudah selesai? Ya. Waktunya kurang 1 menit. Silakan tadi yang per kelompok, yang pertama tadi ya, pembelajaran awal yang tugas kelompok silakan kalian tempel di papan tulis ya. Ini Pak. Ya, yang itu tadi.
Kelompok auditori yang satu sudah selesai. Kelompok auditori yang dua, silakan ditempel dulu. Kelompok yang Ini Pak. ya, Udah. tugasnya sudah yang ini. Yang Ini pegang dulu. Ya, yang itu ditempel. Ini guningnya. Jangan terlalu jauh. Ini, sini. Ini Pak di umur. Ini jadi kan kalau sini. Tugasnya. Kurang berapa dah? Cuma 3 enggak Bang. Kok 3? Iya Bang. Bang, kok 3? 6. Ada. 5 kok 6. Aku 6. Kelompok visual sudah kan? Ya. Ya, kalau sudah anak kalian sudah mengerjakan tugas yang tadi dan sudah mengerjakan tugas kelompok. Nah, sekarang apakah yang kalian kerjakan barusan apa sudah kalian kerjakan yang tuntas? Iya Pak.
kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian ini ya. Nah, yang pertama silakan siapa dulu? Yang kelompok mana dulu? Kelompok auditori ya? Kelompok auditori 1. Silakan. Maju ke sini. Yang lainnya silakan kalian memperhatikan, kemudian jika ingin mengemukakan pendapat silakan kalian ngomong nanti ya. Pak Guru kasih kesempatan. Perkenalkan dulu ini. Dilihat dulu anak-anak ya semuanya. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok auditori. Saya akan mempresentasikan tentang hasil kelompok saya tentang pelajaran matematika. Nama kelompok saya adalah kelompok auditori. Anggotanya adalah Nadia, Alika, Arina, dan Anindya. Kunci wilayah layak mempunyai 4 sisi berupa garis lurus yang sisinya membentuk kurva tertutup. Termasuk segitiga beraturan. Segitiga memiliki 3 sisi yang sama besar. Tiap sisinya membentuk kurva yang tertutup. 5 sisi berupa garis lurus. Tiap sisinya berbentuk kurva tertutup. Persegi banyak memiliki 4 sisi berupa garis lurus. Tiap sisinya membentuk kurva tertutup. Segi 6 memiliki garis lurus yang sisinya sama besar dan memiliki 6 sisi. Tiap sisinya membentuk kurva yang tertutup. Nah, mungkin dari penjelasan dari teman-teman kalian dari kelompok auditori ini ada yang mau kalian sampaikan atau mau kalian tanyakan dari kelompok yang lain? Mungkin ada? Dari kelompok visual, dari kelompok kinestetik, apakah ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya yang disampaikan dari kelompok auditori? Sudah jelas? Sudah jelas, katanya sudah jelas. Jadi sudah paham apa yang disampaikan. Nanti kita bahas lagi ya bersama-sama di akhir semuanya sudah selesai presentasinya. Silakan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kelompok auditori. Tepuk tangan dulu anak-anak. Selamat dari kelompok auditori yang kedua. Silakan. Apakah ada perbandingan dari kelompok auditori yang pertama? Apakah ada kesamaan dan ada perbedaan? Kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil tugas kami. Apa itu? Dulu untuk kelompok auditori 2. Nah, kemudian dari kelompok kinestetik, silakan kalian tunjukkan hasil kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok
kelompok kami. Nama saya Iqbal, Odi, Agram, Abran, Surya. Dari presentasi teman dari kalian dari kelompok kinestetik, apakah ada yang ingin kalian tanyakan dari kelompok auditori? Silakan. Ya. Silakan kalau bertanya kepada kelompok kinestetik ya. Ya. Saya mau bertanya, segi 4 sembarang itu bentuknya seperti apa? Bisa menjawab Pak Sembarang? Bisa menjawab kelompok kinestetik? Bentuknya seperti apa? Nggak bisa ya? Nah, kalau nanti nggak bisa, sebentar Pak Guru save dulu ya. Pak Guru simpan, nanti Pak Guru jelaskan ya. Ya, Pak. Nah, nggak apa-apa. Nanti yang penting pertanyaan itu dari temannya kalian. Nanti Pak Guru akan jelaskan kalau kalian masih belum bisa menjawab. Ya, silakan ditutup dulu. Berikutnya dari kelompok yang terakhir ya, visual. Ya, silakan. Yang terakhir ya, silakan langsung dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami akan presentasikan hasil dari kelompok kami. Nama kelompok visual. Kamu jelaskan seperti ini adalah gambar yang dari hasil dari kelompok kami, itu aja ya. Ini juga gambar-gambar. Silakan teman-teman kalian bisa lihat di sini nanti ya. Kalau misalkan mau ada pertanyaan, silakan teman-teman yang lain kalian bisa lihat di sini ya. Jadi tanpa harus dijelaskan oleh kelompok visual ini, karena visual kalian itu melihat ya. Jadi kalian bisa lihat langsung atau papan tulis. Misalkan ada pertanyaan, kalian sanggah saja ada pertanyaan. Pak, ini mungkin tidak sama. Silakan ya. Dari kelompok lain, silakan mau lihat di sini, mau ditanyakan, silakan. Maju ke sini aja, apa? Dilihat dulu. Dilihat dulu gambarnya, hasil karyanya. Ayo. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan atas? Ya. Jangan diikuti dulu. Oh ya, ya. Terus apa lagi? Trapesium itu masa bangun segi banyak menurut Alika? Termasuk segi banyak apa bukan segi banyak? Coba diteliti lagi. Menurut Alika yang mau ditanyakan bahwa trapesium itu masuk segi banyak atau bukan segi banyak? Coba yang kelompok visual, silakan bantu jawab. Ya, tadi yang ditanyakan Alika, kenapa trapesium itu ada di tempat segi banyak, yang di tempat bukan segi banyak? Harusnya berada di mana dia? Harusnya ada di tempat segi banyak. Coba dilihat lagi, diteliti. Nah, itu yang mau ditanyakan oleh teman kalian. Coba ya semuanya. Sebelah sini yang bertanya, namanya sebelah sini yang bertanya. Nah, coba yang dari kelompok visual ya, kelompok visual mana kelompok visual? Nah, ini ya.
Jangan ditutupi dulu sini. Nah, temannya biar kelihatan. Yang lain, ayo dari kelompok kinestetik diperhatikan juga biar tidak salah nanti ya. Ini kan pertanyaannya bukan segi banyak ya. Ya, ini berarti kan bukan segi banyak. Kalau kita lihat di sini ya, kalau lihat di sini, ini kan visual. Tadi kamu kan perhatikan yang ada gambar di sini. Yang bukan masuk dari yang bukan segi banyak ya, jadi yang bukan segi banyak, nah trapesium masuk enggak? Bukan segi banyak masuk? Iya, trapesium itu bukan segi banyak. Yang segi banyak itu ya ini ya. Nah, yang bukan segi banyak adalah lingkaran, hati, kemudian yang berupa segi panjang. masuk segi banyak. Itu kok Ini kan bukan segi banyak, ini berarti salah ya. Nah, nanti dikoreksi lagi ya. Nah, tidak apa-apa. Sudah bagus, nanti tinggal diperbaiki lagi. Ayo, silakan duduk kembali dari kelompok yang lain. Ya, silakan. Ini belum ya. Nah, tadi sudah benar apa yang kalian gambar ya, tapi menempatkannya salah masih ya. Jadi menempatkan di mana itu yang harus segi banyak dan harus yang bukan segi banyak itu masih belum benar ya. Jadi nanti diperbaiki lagi. Silakan dicoba dulu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok visual. Anak-anak silakan kalian kembali ke kelompok awal ya. Kelompok awal. Ya, sudah ya. Kelompoknya sudah kembali. Tugasnya masih belum, silakan. Sekarang apa yang kalian tadi rasakan setelah teman kalian mempresentasikan hasil? Senang. Penasaran? Penasaran? Kenapa kok bisa begitu ya? Kenapa ingin belajar? Iya, mungkin lebih dalam lagi mengetahui itu ya. Nah, kalau tadi sudah disampaikan oleh temannya, itu merupakan hasil kalian yang harusnya kita apresiasi. Tapi anak-anak, tadi Pak Kurang menjelaskan bagaimana kalian mengerjakan tugas ini sesuai dengan tugas yang Pak Guru berikan itu, apakah sudah bekerja kelompok dengan benar atau belum. Nah, nanti kan Pak Guru tahu bagaimana hasilnya ya. Dari hasil ini ternyata setelah Pak Guru cek, kalian sudah banyak yang memahami. Hanya mungkin ada 1-2 saja yang salah ya, menempatkan di mana itu harusnya ditempatkan di segi banyak, harus tempatnya di mana, yang bukan segi banyak harus tempatnya di mana. Itu masih belum, kurang teliti. Artinya kurang teliti, tapi sudah benar, tapi kurang teliti. Harus teliti lagi. Kemudian apa rasa penasaran apa kalian terhadap presentasi yang sudah disampaikan kemarin? Yang sudah sampaikan kemarin. Rasa penasarannya kok? Ada nggak? Pak, itu gambarnya kok gini saja, nggak pas itu nilainya ya. Kalau gambar bukan segi banyak itu boleh anak-anak, nggak harus pakai penggaris. Karena memang harus ada, karena dia tidak memiliki sudut atau tidak memiliki sisi yang lurus. Itu karena dinamakan bukan segi banyak. Segi banyak itu tidak harus memiliki garisnya lurus, tapi enggak. Melengkung itu dinamakan bukan segi banyak sudah. Kalau segi banyak harus lurus. Setiap sisinya harus lurus dan memiliki apa? Memiliki sudut. Ya, ada sudutnya. Kemudian garisnya itu sisinya lurus sama besar.
atau tidak sama besar, tapi dia tuh garisnya lurus, itu namanya segi banyak. Kalau bukan segi banyak, garisnya melengkung, itu berarti bukan segi banyak, walaupun di yang lainnya lurus terus ada yang melengkung sedikit, itu sudah bukan segi banyak. Nah, itu yang harus kalian pahami lagi nanti ya. Mungkin dari penjelasan Pak Guru yang tadi awal kalian mencari-cari segi banyak itu seperti apa, segi yang bukan segi banyak itu seperti apa. Kalian setelah mencatat, kalian presentasikan di sini. Apakah ada yang merasa kalian masih kesulitan? Dari kelompok pertama, dari kelompok auditori dulu. Apa yang merasa kalian sulit? Setelah hasil kalian tulis di sini, nah ternyata sebagian besar sudah benar, sudah benar semua. Yang kelompok auditori satu ya, satu. Mungkin ada yang merasa sulit tadi yang dari kelompok auditori. Pada bagian apa? Tidak ada. Merasa mudah ya? Berarti kalian sudah memahami ya. Dari melihat penjelasan yang ada di lembaran tadi, lembaran penjelasan tentang segi banyak dan bukan segi banyak, kalian sudah jelas ya untuk mengerjakan tugas yang ada di satu kelompok ini, ya sudah jelas, berarti paham. Kemudian dari kelompok auditori 2, ini kelompoknya siapa? Rafif, Algani, dan yang lain temannya. Ada yang merasa kesulitan? Tidak ada. Semua jawabannya benar ya, sama dengan kelompok di auditori 1. Sudah paham ya? Tidak ada yang ditanyakan dari kelompok auditori 2. Berarti langsung kita lanjut di kelompok kinestetik. Nah, ini kinestetik ini. Tadi kamu kan jajan pernah ya di luar, mencari benda-benda yang menyerupai segi banyak dan bukan segi banyak. Ada kesulitan dari kelompok kinestetik? Dari penjelasan tadi yang Pak Guru sampaikan, ada yang merasa kesulitan? Gentengnya, kenapa? Bentuknya apa gentengnya? Hah? Segi banyak apa bukan segi banyak gentengnya? Bukan. Karena melengkung, Ya. ada lengkungnya. Pasti ya. Nah, itu cuma yang ditanyakan, kesulitannya di sana tadi. Kemudian yang kelompok visual nih, apa yang kesulitannya tadi? Ternyata dari kelompok visual mungkin ya tadi kurang teliti, salah menempatkan mana yang termasuk segi banyak, mana yang bukan segi banyak tadi. Ini persegi panjang dimasukkan di bukan segi banyak, padahal bukan segi banyak itu berbentuk lingkaran. Ada yang berbentuk lingkaran. Berarti harusnya di mana nih posisinya yang untuk ini? Di Segi banyak beraturan. segi banyak beraturan boleh di sini. Segi banyak ini bukan beraturan, tapi tidak beraturan. Ini segi banyak ditaruh di tempat sini. Nanti setelah ini Pak Guru akan menjelaskan lagi apa itu segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Kamu harus pahami ini dulu. Jadi pertemuan kedua Pak Guru akan jelaskan tentang segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Nah, ini sudah paham ya? Berarti ini ya kelompok visual. Nanti silahkan kalian perbaiki lagi ya hasil kerjanya. Nah, ada yang pertanyaan? Ada pertanyaan? Dari kelompok, silakan mau bertanya apa saja tentang ini segi banyak. Kenapa trapesium tidak bisa dibilang segi banyak beraturan? Kan garisnya kan melengkung. Trapesium, kenapa kok ditembakkan segi banyak beraturan? Karena kan tidak melengkung. Gitu ya pertanyaannya. Kenapa trapesium kok dimasukkan segi banyak beraturan, Pak? Kenapa kok tidak dimasukkan ke dalam segi banyak beraturan? Karena trapesium memang tidak beraturan. Yang beraturan itu apa saja nanti Pak Guru jelaskan. Trapesium memiliki sisi yang tidak sama panjang. Iya, jadi tadi kurang teliti itu ya. Tapi tidak apa-apa, bagus ya. Ada pertanyaan lagi yang lain? Sudah jelas? Bagaimana perasaan kalian tadi mengucapkan di sini? Bagaimana?
susah, sedih, capek, males. Oh, banyak senangnya ya? Banyak senangnya. Belajar harus bagaimana, Nana? Harus senang atau sedih? Dengan perasaan yang sedih. Perasaan yang kalau sedih nanti kamu nangis terus. Oke, terima kasih. Nah, anak-anak ya, nanti ya setelah ini, sebelumnya Pak Guru akan menyimpulkan ya. Jadi setelah ini kita akan bahas yang lebih lanjut ya tentang materi segi banyak berarti. Nah, sebelumnya Pak Guru akan menyimpulkan ya tentang segi banyak. Segi banyak itu terbagi menjadi dua, segi banyak dan bukan segi banyak. Bangun datar itu terbagi menjadi dua, segi banyak dan tidak beraturan. Segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Segi banyak juga terbagi menjadi dua, segi banyak dan bukan segi banyak. Yang termasuk bukan segi banyak itu banyak juga. Nah itu. Nah dari ini semua kalian pastinya tahu kalau segi banyak itu pasti memiliki sedangkan kalau bukan segi banyak tidak memiliki memiliki sudut tapi ada lengkungnya. Itu bukan segi banyak tapi bukan segi banyak. Sudah. Kemudian dari hasil ini tadi Pak Guru akan memberikan kalian soal assessment ya. Jadi ada soal yang Pak Guru sampaikan tadi anak-anak, kalian sudah memahami apa itu segi banyak dan apa itu yang menjadi segi banyak. Gampang besok. Besok lagi dong, karena sudah sekarang sudah Apakah Pak Guru sering marah sih? Sering apa? Gajah bersama nih. Sudah ada yang bingung ya? Dengan apa yang aku bilang? Ya sudah, kalau tidak ada yang bingung, Pak Guru juga mengapresiasi kalian dengan usaha kalian, dengan kerja keras kalian, kerja kelompok kalian, kolaborasikan dengan teman-temannya itu sudah bagus. Pak Guru apresiasi. Nanti lebih ditingkatkan lagi, jangan tambah lorot. Semangatnya maksudnya ya, semangatnya harus lebih semangat. Coba lihat Pak Guru semangat lagi. Materi pada kalian tentang segi banyak, besok Pak Guru lanjutkan dan Pak Guru minta kalian pertemuan berikutnya mempelajari atau mengingat-ingat materi tentang segi banyak yang barusan Pak Guru sampaikan, dan juga kita akan bahas materi tentang segi banyak beraturan dan tidak beraturan di pertemuan kedua ya. Nah, anak-anak sebelum pulang marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa Pak Guru atau kalian yang mau pimpin? Pak Guru pimpin? Oke. Aku. Biasanya memang yang pimpin baik. Bagus sekali karena kita mengingat dulu. Nah, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kita selamat sampai di rumah. Berdoa mulai. Bersyukur. Alhamdulillah.
kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dari kegiatan pembelajaran yang tadi sudah dilakukan, bagaimana refleksi dari Pak Nanang nih? Hal apa saja yang sudah baik dari pembelajaran yang telah dilakukan? Baiknya itu anak-anak sudah bisa melakukan tugasnya banyak baik waktu sudah mulai memahami bagaimana mereka bisa bekerja sama berkolaborasi dengan tugas kelompok. Menurut Pak Nanang, hal apa saja yang masih kurang dan perlu diperbaiki? Ada beberapa hal yang masih saya rasa kurang. Yang pertama adalah diri saya sendiri yang kita pelajari itu mungkin masih terlalu kombinasi proses untuk bisa artinya itu masih belum bisa terluaskan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya secara mandiri, walaupun itu masih saya banyak tuntunan gitu. Terus kemudian yang dari anak-anak sendiri yang mungkin hal-hal yang masih kurang, anak-anak mungkin masih merasa apa namanya itu canggung